Dunia kacau diguncang perang Rusia versus Ukraina, Israel versus Palestina, hingga China versus Taiwan. Saat ini beberapa negara tengah berperang. Ketegangan antar negara ini disebabkan oleh berbagai hal seperti wilayah kekuasaan, politik, ekonomi, hingga agama. Sebut saja perang yang sedang terjadi adalah antara negara Rusia dan Ukraina. Perang telah memasuki hari ke-162 dan sejauh ini belum ada tanda-tanda mereka selesai, bahkan sejatinya masih bereskalasi. Tak hanya Rusia dan Ukraina, perang itu pun telah memancing keterlibatan berbagai negara seperti Amerika Serikat dan juga NATO. Terlibatnya sejumlah negara itu menimbulkan kekhawatiran akan perang yang meluas dengan senjata pemusnah massal seperti nuklir milik Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin sejatinya membantah bahwa nuklir akan menjadi solusi atas perang tersebut, namun kekhawatiran dunia akan penggunaan senjata tersebut masih sulit dihilangkan. Tak hanya persoalan perang di Ukraina, baru-baru ini risiko perang dunia 3 kembali muncul dari Asia, tepatnya Korea Utara. Baru-baru ini Korea Utara mengatakan intensinya untuk memobilisasi sistem persenjataan nuklir. Hal ini dilontarkan tatkala hubungan antara Pyongyang dengan Korea Selatan dan juga Amerika Serikat semakin panas. Dalam pidato untuk menandai gencatan senjata yang mengakhiri perang Korea atau yang dikenal dengan Hari Kemenangan, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mengatakan Amerika Serikat telah menjadi ancaman besar bagi negaranya. Ia bahkan mengaku siap bila memang terjadi perang yang melibatkan nuklir antara negaranya dengan Korea Selatan dan juga Amerika Serikat. Korea Utara sendiri memang diketahui menjadi salah satu negara dengan kepemilikan senjata nuklir. Dalam rilis terbaru Stockholm International Peace Research Institute, Pyongyang disebut memiliki 40 hingga 50 senjata nuklir. China versus Taiwan. Belum habis masalah perang dan ancaman nuklir antar negara, dunia kembali dihebohkan oleh kunjungan kontroversial Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Sebelum rencana kedatangan Pelosi diumumkan pada bulan lalu, hubungan China dan Taiwan sudah menegang dan memanas. Beijing menganggap kehadiran sebagai provokasi besar, meluncurkan peringatan dan ancaman yang makin keras. Pelosi sendiri merupakan pejabat Amerika Serikat terpilih dengan profil tertinggi yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun terakhir. Hingga saat ini China menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan demokratis sebagai wilayahnya dan telah berjanji suatu hari akan mengambil pulau itu dengan paksa jika perlu. Kabar terbaru menyebutkan China memulai serangan militer besar-besarnya mengelilingi Taiwan sejak Kamis. Ini merupakan reaksi terbaru pemerintah Presiden Xi Jinping usai kedatangan dari Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi. Latihan itu belum pernah terjadi sebelumnya dan bahwa rudal akan terbang di atas Taiwan untuk pertama kalinya. Ketegangan di Taiwan pun berpotensi meluas dan menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Korea Utara dan Rusia diketahui berada di sisi China dan Amerika Serikat menjadi lawannya. Ketiga, Palestina versus Israel. Pertikaian antara Israel dan Palestina disebabkan oleh politik hingga agama mungkin, untuk merebut kembali wilayah kekuasaan masing-masing. Sejak tahun 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 181 untuk membagi wilayah menjadi dua negara. Pada tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan namun tanpa mengumumkan titik perbatasan negara dengan jelas. Sehingga dari sinilah mulai terjadi pertikaian untuk merebutkan wilayah kekuasaan. Pada tahun 1988, tepi barat jalur Gaza dan Yerusalem Timur menjadi wilayah teritori Palestina. Status batas garis final antara kedua negara telah dinegosiasikan. Namun pembicaraan selama beberapa dekade belum membuahkan hasil. Dari tahun 2008 sampai 2021, sebanyak 6.000 orang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa pertikaian antar dua negara ini. Yang terbaru, Israel baru saja digempur. Merupakan serangan balasan dari Palestina yang dilakukan Israel sebelumnya menyerang warga tidak berdosa.
Mengerikan, Israel ikut terseret konflik Rusia-Ukraina, perang dunia pecah. Putin peringatkan Israel untuk bersiaplah dalam bahaya. Mengapa demikian? Konflik antara Rusia dan Ukraina tampaknya tak akan selesai dalam waktu singkat atau dekat, bahkan saat ini makin panas. Tak hanya itu, beberapa negara juga ikut terseret dalam ketegangan politik antara dua negara itu. Yang terbaru adalah Israel yang selama ini bungkam, namun akhir-akhir ini ikut angkat suara, bahkan angkat senjata. Kritikan tajam Israel muncul ketika Rusia menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mirip dengan Hitler karena sama-sama orang Yahudi. Israel menilai bahwa komentar tersebut sangat merendahkan orang Yahudi. Padahal selama ini Israel diketahui menghindari segala bentuk ancaman secara langsung karena tidak ingin berhubungan buruk dengan Rusia atau tidak ingin bermain api dengan negara raksasa ini. Namun dengan komentar Rusia tersebut, hubungan Israel dengan Moskow juga memanas. Selain itu, Putin diketahui juga mengusir beberapa orang Yahudi dan cabang kantor Yahudi di Moskow. Di tengah hubungan yang memanas dengan Rusia, para pejabat di Israel dilaporkan sedang bersiap untuk mengirim lebih banyak bantuan militer dan juga kemanusiaan ke Ukraina. Berdasarkan laporan dari surat kabar Haaretz, sebagaimana dikutip CNBC Internasional, di antara bantuan yang akan dikirim terdapat sistem pertahanan yang melindungi pasukan di darat, perlengkapan tempur pribadi dan juga sistem peringatan. Namun, sepertinya itu kalah canggih dengan Rusia. Hanya saja juga sistem persenjataan yang tergolong canggih dan mematikan belum akan dikirim dalam waktu dekat. Jadi, masih dipastikan Rusia masih mengungguli pertempuran di Ukraina. Saat ini beberapa negara tengah berperang. Ketegangan antar negara ini disebabkan oleh berbagai hal seperti wilayah kekuasaan politik, ekonomi, hingga agama. Sebut saja perang yang sedang terjadi adalah antara negara Rusia dan Ukraina. Perang telah memasuki hari ke-162 dan sejauh ini belum ada tanda-tanda mereka selesai, bahkan sejatinya masih bereskalasi. Tak hanya Rusia dan Ukraina, perang itu pun telah memancing keterlibatan berbagai negara seperti Amerika Serikat dan juga NATO. Terlibatnya sejumlah negara itu menimbulkan kekhawatiran akan perang yang meluas dengan senjata pemusnah massal seperti nuklir milik Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin sejatinya membantah bahwa nuklir akan menjadi solusi atas perang tersebut, namun kekhawatiran dunia akan penggunaan senjata tersebut masih sulit dihilangkan.